Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Saya percaya setiap kita dalam kondisi yang sehat dan siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang istimewa di saat ini bersama dengan keluarga kita. Dan mari sama-sama kita mau berdoa. Saudara, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi yang indah yang Tuhan jadikan buat setiap kami, untuk kami boleh menghormati akan Engkau, untuk kami berbakti sama Engkau. Kami percaya bahwa pagi ini sukacita Tuhan mengalir melimpah atas setiap kehidupan kami, dan kami siap untuk menghormati Engkau lewat pujian penyembahan kami. Bahkan hati kami pun dipersiapkan untuk dengar firman Tuhan yang kami percaya firman itu bisa mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biar kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi Engkau saja, Yesus yang bertahta dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya percaya setiap kita siap memuji Tuhan, amin saudara. Saya undang siap kita boleh bagi berdiri, kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Woo. Kasih tepuk tangannya Maria buat Tuhan. Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, amin. Oleh kuasa Yesusku, mari sama-sama angkat tanganmu. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumberku aku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Angkat tanganku, ku serahkan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, amin. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Kami angkat tangan kami tinggi Tuhan. Yes, Kau hebat, Kau dahsyat, berkuasa selamanya. Oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh. Lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau serta kami Tuhan. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan
berkuasa Yesusku. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Tuhan yang perkasa, berkuasa selamanya. Tuhan, kita mau hampiri tahta kasih karunia Tuhan lewat penyembahan kita di pagi hari ini, saudara. Saya percaya setiap kita sudah sangat rindu sama Tuhan. Jiwa kita haus akan Dia, dan kita rindu disegarkan kembali. Dan biar lewat penyembahan kita rasakan hadiratnya Tuhan dan pelukannya Tuhan untuk setiap kita, menyegarkan pikiran kita, menyegarkan hati kita, bawa kita kepada terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan, kami bersyukur Yesus. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Aba yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Aba yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan, jiwaku merindukanmu, ya Aba yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Aba yang hidup. Mari kita bersyukur bersama. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Abaku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu. Kau Tuhan yang hidup, Kau Tuhan Immanuel yang menyertai setiap kami. Jiwa kami haus kepadamu Tuhan saat ini, haus kepadamu, Kau Yesus yang hidup. Mari angkat kedua tanganmu, tiga tangan bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Abaku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Abaku. Tiada yang sepertimu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan.
setiap kami yang membutuhkan penolong kami. Oh, ya Abahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapan, penolong kami, penolongku. Ya Abahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Mari kita angkat sembah kita buat Tuhan. Angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Kau sumber penghiburan, Kau sumber pertolongan kami ya Abah. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Sebab tiada yang sepertimu Yesusku, yang ku percayai. Sumber kehidupan, sumber kebebasan kami. Mari nyatakan kerinduanmu di hadapan Tuhan saudara. Kami bersyukur ya Yesus. Ya ralabaya syana ralabaya ya ralabaya ya ralabaya syana ralabu. Ya ralabaya ya kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau mengisi setiap kekosongan kami ya Bapa. Kau yang kami nantikan Yesus, Kau yang kami nantikan Tuhan. Oh sangat glori bagimu ya Allah Bapa. Tiada sepertimu Yesus Tuhanku. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya
bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari saat ini saudara, kita akan bersama-sama menyerukan doa deklarasi yang kita percaya bahwa ketika kita dengan keyakinan, dengan kesungguhan memperkatakannya, maka kuasa doa itu sangat luar biasa buat setiap kita. Untuk itu mari sama-sama kita akan deklarasikan bersama. Doa deklarasi GBI CBM tahun 2020. Terima kasih Bapa Yahweh di surga, karena Engkau sudah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada putramu Tuhan Yesus Kristus, yakni Tuhan Yeshua HaMashiach, bahwa segala roh telah ditaklukkan di bawah kakinya dan tunduk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Maka kami pun, umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Maka segala yang diciptakan tunduk Tuhan, tunduk kepada kami, tunduk kepada firman Tuhan yang kami beritakan. Tahun 2020 adalah tahun kami menerima kuasa pemerintahan. Kami bersama Tuhan Yesus Kristus duduk di tatanya, memerintah melalui iman, doa, deklarasi, dan tindakan nyata. Kami perintahkan segala roh jahat, roh najis, roh kegelapan menyingkir dari hidup kami, dari rumah kami, dari lingkungan kami, dari kota kami, dari negeri kami. Roh yang tidak percaya, roh murtad, roh perdukunan, roh nabi palsu, roh dewa-dewi, roh orang mati, roh penyembahan berhala, roh kebebalan, roh penyakit, roh sampar, roh kesengsaraan, roh dirampasi, roh kemiskinan, roh kelaparan, roh kekurangan, roh kikir, roh keserakahan, roh perusak, roh mengembara, roh kelaliman, roh perbudakan, roh kekejaman, roh pembunuh, roh aborsi, roh mandul, roh zina, roh perceraian, roh selingkuh, roh najis, roh dusta, roh kesombongan, roh penipu, roh kemalasan, roh kebebalan, roh kebodohan, roh perpecahan, roh perbudakan, roh mabuk, roh narkoba, roh stres, roh terkutuk, roh bunuh diri, roh depresi, roh gila, roh durhaka. Engkau harus tinggalkan kami dan kami lemparkan kau ke jurang maut. Dan kami minta agar malaikat-malaikat Tuhan menolong kami menyapu bersih semua roh itu dari hidup kami dan dari rumah kami, dari gereja kami, dari kota kami, dan lingkungan kami. Engkau harus menyingkir dari hidup kami, dari anak-anak kami, keluarga kami, sahabat kami, dari kota kami, dan dari negeri kami. Oleh kuasa dari Yesus Kristus, kami nyatakan berkat-berkat Tuhan mengalir seperti sungai yang deras, mengejar kami, melimpah dan melingkupi hidup kami. Dalam nama Bapa Yahweh, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Sama-sama kita juga akan memperkatakan doa syafaat. Nanti saya akan membacakan pokok-pokok doa untuk saudara. Saudara di rumah silakan untuk bisa berdoa sesuai dengan pokok doa yang nanti akan saya bacakan dan akan saya pandu. Yang pertama kita akan berdoa untuk kelancaran dan kelanjutan pelayanan gereja kita di Gereja Bethel Indonesia Christ Bread Ministry. Kita berdoa supaya pada waktu yang tepat kita bisa kembali beribadah di gereja kita. Dan lebih daripada itu semuanya diberikan keamanan, kesehatan, tidak tertular penyakit apapun. Dan kita juga berdoa supaya setiap persiapan-persiapan untuk ibadah new normal di gereja boleh terlaksana dengan baik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa di saat ini menyerahkan pelayanan gereja kami selanjutnya sama Engkau. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menghendaki adanya persekutuan orang-orang percaya di dalam gerejamu. Untuk kami rindu untuk bisa beribadah kembali di gereja. Sebab itu Bapak, kami berdoa untuk setiap persiapan-persiapan ibadah new normal di gereja supaya semua lancar. Kami berdoa untuk pemasangan tenda di depan, pemasangan TV, bahkan setiap perlengkapan-perlengkapan diperlukan. Kami percaya Tuhan sediakan semuanya. Bahkan kami juga berdoa ketika nanti tiba waktu yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka semuanya boleh berjalan dengan lancar.
Kami teringat akan kisah Nabi Nuh ketika air bah surut, Nabi Nuh tidak langsung keluar, tapi dia memerintahkan merpati untuk melihat keadaan sekitar. Demikian kami percaya kami tidak langsung keluar ketika keadaan kami rasa aman, kami terus berjaga-jaga. Untuk itu Bapak, kami serahkan semua persiapan kami sama Engkau. Jaga-jaga untuk kami tetap sehat, kami tetap bisa beribadah dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Bapak, mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hari-hari ini mereka semua diperlengkapi sama Tuhan dengan kuasa ilahi, sehingga kemanapun mereka pergi melangkah, mereka diberikan hikmat untuk mereka bisa berjaga-jaga. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita juga akan berdoa untuk gembala kita yang Ibu Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, Nyonya Tambunan. Kemudian juga kita akan berdoa untuk wakil gembala yakni Pastor Agape Marnaik, kemudian juga Pastor Dika Permana dan Pastor Marin Banari, supaya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin gereja ini, biar visi misi Tuhan boleh terwujud atas gereja kita. Mari kita berdoa untuk keluarganya, untuk kesehatannya, untuk pekerjaannya, dan beban-beban apapun yang Tuhan taruhkan di hati Bapak Saudara. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa di saat ini memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, khususnya Ibu Gembala kami, Ibu Deborah Sianipar. Kami berdoa Tuhan menyertai setiap pelayanan hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Visi misi Tuhan boleh Kau curahkan, nyatakan dalam kehidupan Ibu Gembala, bahkan keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Buat Bapak Gembala, untuk anak-anaknya yang berdoa supaya ada kesehatan, ada rasa cinta akan Tuhan, dan tumbuh keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga jadi berkat bagi banyak orang. Lebih lagi Tuhan, berkat-berkat Tuhan mengalir atas keluarga Gembala Sidang kami. Bahkan untuk wakil-wakil gembala yang ada, Pastor Agape, Pastor Dika, dan Pastor Melin, kami berdoa supaya Tuhan juga menyertai kami, supaya kami bisa menopang pelayanan gembala kami, bahkan lebih lagi bisa memimpin gereja secara luar biasa, menjadikan gereja semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap jemaat-jemaat juga akan diperlengkapi secara luar biasa lewat apapun yang hamba-hamba-Mu kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kesehatannya, memberkati pekerjaannya, memberkati hubungan bersama dengan keluarga besarnya. Lewat mereka urapan Tuhan mengalir secara dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang terbelenggu dibebaskan oleh kuasa Tuhan lewat hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari juga kita berdoa untuk para pengerja, untuk para pendoa syafaat, untuk para konselor, untuk guru sekolah minggu, pemusik, WL singer, supaya setiap pelayan-pelayan Tuhan bisa mempersiapkan hati mereka, menghidupi kekudusan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup mereka. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat di dalam berdoa syafaat, dalam pelayanan konselor, guru sekolah minggu, pemusik, WL singer, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya yang terlibat dalam pelayanan di gereja. Kami berdoa Tuhan urapi, Tuhan perlengkapi secara luar biasa. Tuhan kasih wibawa ilahi atas mereka, supaya setiap hidup mereka pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Layakkan mereka melayani pekerjaan Tuhan, supaya dalam hidup mereka pun mereka bisa menjaga kekudusan, karena rasa cinta mereka akan Engkau ya Bapa. Kami percaya ketika melayani mereka tidak bersungut-sungut, ketika melayani mereka tidak ogah-ogahan, tapi ada wibawa Tuhan yang Tuhan nyatakan buat mereka. Bahkan kami perkatakan berkat kesehatan, berkat materi, berkat keharmonisan, berkat keberuntungan, berkat keberhasilan juga mengalir atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, pengerja-pengerja di gereja kami Bapak. Bahkan pengerja yang satu memperlengkapi pengerja yang lain. Tidak ada iri hati, tidak ada sirik-sirikan, tidak ada sikut menyikut, tapi setiap kami bisa menjadi satuan tubuh Kristus yang menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kita juga berdoa untuk pemuda usia infinite, lalu kita juga berdoa untuk kaum Bapak, yaitu PBI, kemudian WBI, dan kaum lansia, agar dilindungi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa untuk beban doa ini bersaudara. Kami juga berdoa untuk menyerahkan Infinite Community sama Engkau. Kami percaya bahwa akan banyak anak-anak muda yang dipulihkan, akan banyak anak-anak muda yang mendapatkan pengalaman pribadi dengan Engkau. Mereka akan di-upgrade kehidupannya dan mengenal akan Engkau. Memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, baik Dika maupun Audrey, maupun setiap leaders yang ada di setiap wilayah masing-masing. Baik Infinite North, Infinite South, Infinite West, Infinite East, Bekasi, Tangsel, Toraja, Medan, Cibubur. Kami berdoa Tuhan kembalikan spirit mereka, supaya mereka semakin punya kerinduan untuk mencari Engkau ya Bapak. Ada cinta Tuhan yang terus mengalir dalam hidup setiap anak-anak muda, khususnya member dari Infinite Community. Bahkan kami juga berdoa untuk PBI, WBI, dan lansia, supaya mereka pun diberikan kekuatan, ibadah mereka menggebu-gebu nantinya, bahkan satu sama lain saling menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang satukan dengan tali kasih-Nya Tuhan.
Tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati kelaparan, tidak ada yang mati kemiskinan. Semua diangkat sama Tuhan. PBI, WBI, lansia, semuanya diberkati sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan ada untuk Infinite, untuk PBI, untuk WBI, bahkan untuk setiap lansia yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita juga akan berdoa untuk pertumbuhan iman seluruh jemaat. Bahkan lebih lagi agar pelayanan tetap lancar. Iman jemaat semakin sehat, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan juga kita berdoa saudara untuk keuangan jemaat-jemaat Tuhan. Supaya dalam karir mereka, dalam usaha mereka, mereka semua diberkati sama Tuhan. Bahkan gereja pun akan menjadi sehat lewat setiap berkat-berkat yang jemaat Tuhan boleh dapatkan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa di saat ini untuk setiap pelayanan, bahkan setiap iman daripada jemaat Tuhan, supaya iman jemaatmu semakin sehat, semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya iman jemaat Tuhan tidak ada yang luntur, tidak ada yang kendor. Semuanya terbakar untuk melayani Kau. Semuanya terbakar untuk menghidupi kebenarannya Tuhan. Lebih lagi Bapak, bahkan dalam setiap usaha mereka, dalam setiap pekerjaan mereka, ada iman yang kokoh, ada kapasitas yang diperlebar oleh karena kuasa Tuhan. Sehingga lewat usaha jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat akan diberkati sama Tuhan. Bahkan gereja pun akan semakin sehat oleh karena apapun yang jemaat-jemaat Tuhan berikan buat gereja. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya tidak ada yang miskin, tidak ada yang menganggur, tidak ada yang gagal, tidak ada yang terkutuk. Semuanya diberkati sama Tuhan, semuanya dipulihkan sama Tuhan. Jemaat Tuhan yang mengalami ekonomi sulit dipulihkan sama Tuhan. Yang mengalami PHK, kami berdoa Tuhan sediakan lapangan pekerjaan. Yang saat ini mungkin sedang tidak ada jalan keluar, yang sedang buntu hidupnya, berdoa supaya Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga berdoa saudara untuk para sponsor yang Tuhan sudah sediakan buat gereja kita, supaya mereka pun diberkati sama Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan daripada sponsor yang ada, pelayanan mereka pun akan semakin kuat lagi, semakin kokoh lagi. Dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa diselamatkan lewat apa yang sponsor kita berikan. Mari kita berdoa bersama saudara untuk sponsor-sponsor yang sudah memberkati kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap donatur, untuk setiap sponsor yang sudah boleh memberkati gereja kami dari dulu sampai hari ini. Kami percaya setiap apapun yang mereka sudah tanam, mereka akan tuai. Tidak ada yang gagal. Pekerjaan mereka akan diangkat sama Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa lewat materi yang mereka berikan buat gereja kami akan digunakan untuk pertumbuhan jemaat, digunakan untuk fasilitas-fasilitas gereja supaya mendukung pelayanan kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang telah menjadi sponsor, Tuhan berikan keharmonisan, kesatuan hati. Suami, istri, anak-anak mereka akan akur. Suami, istri, anak-anak mereka yang diberkati sama Tuhan. Studi anak-anak mereka diberkati sama Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berkati sama Tuhan. Berkat-berkat melimpah atas mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami serahkan setiap donatur, setiap sponsor yang ada, Tuhan berikan buat gereja kami dalam tangan kasih Tuhan. Kita juga berdoa saudara untuk pertumbuhan gereja, supaya ada banyak penuaian jiwa-jiwa di gereja kita lewat setiap pelayanan, baik pelayanan penginjilan, pemuridan, komsel, bahkan pelayanan ibadah raya akan menuai banyak jiwa. Oleh karena itu mari sama-sama kita doakan supaya juga setiap orang-orang yang kita temui, mereka juga diberikan kesempatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja kami, khususnya untuk jiwa-jiwa. Kami percaya akan ada penuaian jiwa secara besar-besaran bagi gereja kami. Sekalipun masa pandemi kami tidak bertemu lama, tapi kami percaya ketika nanti kami akan ibadah bersama, kami akan melihat banyak orang-orang baru, orang-orang yang telah dimuridkan, orang-orang yang mau untuk mereka mengalami akan Tuhan, orang-orang yang mau dibaptis, orang-orang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami akan melihat ada jiwa-jiwa yang besar Tuhan kirimkan buat gereja kami. Gereja kami sebagai magnet penuaian jiwa, magnet pertobatan. Dalam nama Yesus, bahkan setiap keluarga-keluarga kami yang saat ini mungkin masih belum percaya sama Engkau, kami berdoa supaya Tuhan Engkau tunjukkan siapa dirimu kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami, siapa Engkau sesungguhnya, yaitu Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami percaya keluarga kami dibebaskan dari setiap dosa, bahkan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami akan merasakan, kami akan melihat bagaimana Tuhan di akhir-akhir zaman ini, kami melihat Tuhan bekerja dahsyat untuk menuai jiwa-jiwa, dan kami siap dipakai sama Tuhan sebagai alat-alatnya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus.
Kita juga berdoa saudara untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri, kabinet dan seluruh jajarannya. Bahkan kita juga berdoa untuk gubernur dari setiap provinsi, bahkan juga setiap kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW dan seluruh jajarannya. Kita berdoa supaya Tuhan memakai setiap pemimpin bangsa ini, supaya mereka semua jadi berkat. Bahkan setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak kami berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap menteri-menteri yang ada. Bahkan juga kami berdoa menyerahkan gubernur, menyerahkan bupati, menyerahkan camat, menyerahkan lurah RT RW setempat yang ada di Indonesia ini dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai mereka sebagai alatnya Tuhan. Tuhan akan tunjukkan belas kasihan Tuhan buat bangsa kami lewat mereka. Kami berdoa setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat yang dari Engkau. Mari Bapak kami berdoa juga Tuhan supaya akan bermunculan penasihat-penasihat rohani yang akan mendampingi para pemimpin-pemimpin bangsa sehingga betul-betul setiap perkataan-perkataan mujizat, perkataan-perkataan nubuat yang disampaikan oleh setiap orang-orang percaya boleh sampai kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka bisa mengikuti perkataan Tuhan. Kayak berdoa dalam penyelesaian kasus pandemik ini juga supaya mereka semua juga diberikan hikmatnya Tuhan, tidak salah keputusan, bahkan setiap rancangan-rancangan program ke depan kayak berdoa Tuhan sertai, eksekusinya Tuhan sertai, tidak ada yang batal, tidak ada yang gagal. Kami katakan Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dikuatkan, Indonesia dipulihkan sama Tuhan, Indonesia jadi negara yang maju, dibebaskan dari kutuk perbudakan, dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari kebodohan. Indonesia damai sejahtera, Indonesia dibangkitkan sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan gereja-gereja Tuhan pun akan bersatu untuk pemulihan Indonesia. Hamba-hamba Tuhan akan bersatu untuk pemulihan Indonesia. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Mari kita juga berdoa saudara untuk keamanan dalam negeri, ketahanan dan wibawa negeri di mata internasional, supaya percaya bahwa Indonesia tidak akan dipermalukan, bahkan tidak akan terjadi perang, sehingga ada kedamaian, keamanan bagi Indonesia. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa menyerahkan setiap keamanan daripada bangsa kami sama Engkau. Kami percaya Tuhan lewat menteri keamanan, kami percaya mereka bisa mengerjakan bagian mereka dengan baik, dihindari dari setiap peperangan-peperangan jahat. Kami berdoa supaya Indonesia juga di mata asing tetap punya wibawa, di mana tidak akan ada yang meremehkan Indonesia. Tuhan yang menolong negara kami, supaya negara kami bebas dari konflik, dari peperangan yang akan merugikan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, roh keamanan, roh damai sejahtera, shalom ya Tuhan ada buat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita juga berdoa saudara untuk perkantoran, perdagangan, pertanian di seluruh negeri. Bahkan tanah, air dan udara juga diberkati dari setiap virus apapun, dari setiap kutuk apapun. Kita berdoa supaya betul-betul Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang dapat terus-terus diperbaharui, bahkan dikelola dengan baik, sehingga Indonesia akan menjadi negara yang penuh dengan sejahtera dan berkat yang melimpah. Mari kita berdoa. Bapak kami juga berdoa menyerahkan bangsa kami Tuhan, khususnya setiap perkantoran, perdagangan, pertanian di seluruh negeri kami, supaya perekonomian Indonesia semakin meningkat. Kami tahu Tuhan bahwa di kuartal pertama kemarin sudah mulai turun, tapi kami berdoa supaya perekonomian Indonesia di kuartal kedua, sekalipun mungkin kondisinya tidak baik, tapi bisa meningkat oleh karena kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk UMKM, untuk bisnis-bisnis kecil supaya mereka bisa bertahan. Bahkan bisnis-bisnis yang sudah bangkrut pun kami berdoa mereka akan kembali bangkit kembali, sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa kami Tuhan. Kami tidak akan miskin, bahkan kami tidak akan hutang ke luar negeri, sehingga beban hutang di negara kami semakin berkurang. Kami berdoa untuk setiap keputusan yang sudah diambil oleh Menteri Keuangan lewat kompensasi pajak dan seterusnya, itu semua pun bisa terrealisasi dengan baik dan bisa mencukupi juga setiap kebutuhan bangsa kami. Lewat surat utang negara yang diterbitkan juga yang percaya banyak orang-orang akan mau berkontribusi buat bangsa, sehingga akan berkurang hutang bangsa ke luar negeri Tuhan, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan bangsa kami tercukupi, khususnya untuk menghadapi setiap pandemi ini. Kami juga berdoa untuk tanah, udara, bahkan air. Kami percaya tidak akan ada virus yang menjangkiti setiap air, setiap tanah, setiap udara. Kami katakan semuanya disehatkan sama Tuhan. Setiap yang kami makan, setiap yang kami minum disehatkan sama Tuhan. Yang kami hirup disehatkan sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa, mari kita juga berdoa saudara agar
virus COVID-19 ini dan sejenisnya bisa segera lenyap dari bangsa kita dan juga bagi dunia, sehingga segala sesuatunya bisa pulih kembali, dan percaya bahwa akan ada pengobatan yang tepat untuk setiap korban virus ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan supaya virus ini, Tuhan, pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga setiap kami akan kembali menjalankan kehidupan kami secara normal. Kami kembali bersuka cita, tidak takut hidup kami Tuhan, tapi kami akan semakin diberdekakan sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap korban-korban atau pasien-pasien yang positif, supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan yang baru. Tuhan yang menolong mereka semua, supaya mereka semua diberikan kekuatan. Bahkan kami juga berdoa untuk obat-obatan yang ada, supaya ada obat yang tepat, obat yang aman, obat yang tidak merugikan setiap kami, obat yang manjur, yang akan segera ditemukan untuk penyembuhan daripada virus ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa siapapun yang kami doakan, kami nyatakan, sungguh-sungguh terjadi dan kami sudah menerimanya dengan iman kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini bisa mengubahkan setiap kehidupan kita saat ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
Engkaulah harapan, oh, dalam hidupku. Saya persilakan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang lebih lagi Kau curahkan bagi kami hari ini. Karena Engkau memberikan bagi kami sabat yang indah untuk duduk di hadapan-Mu mendengarkan firman. Firman-Mu adalah hukum-hukum yang kami sukai. Kami mencintai peraturan-peraturan-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu memberi kami hidup. Peraturan-Mu membuat kami selamat. Maka di siang hari ini, ajar kami segala hukum-Mu. Supaya lewat firman itu kami lebih lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau, menjadi penurut-penurut Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerjalah Engkau di hati kami, di pikiran, di telinga kami. Supaya kami dapat mengerti dengan tepat suara Tuhan yang harus kami dengarkan dan kami lakukan. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Mari yang percaya katakan, amin, amin. Hari ini saudara, saya kasih judul khotbah saya, jiwa orang benar yang tersiksa. Saudaraku, kalau kita memperhatikan, Tuhan memberikan pengajaran-pengajaran supaya semua orang benar bisa menerima berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ternyata ada juga masanya jiwa orang benar itu mengalami seperti tersiksa. Kita buka 2 Petrus 2 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan buat saudara 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dan jikalau Tuhan membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, yaitu di masa kita sekarang. Tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudaraku, Lot mengalami tersiksa batin karena dia tinggal di Sodom. Walau hartanya berlimpah, Lot adalah orang benar, tetapi karena dia benar, karena dia ikut dengan paman yang benar, Lot menjadi ternama dan luar biasa karena ikut pamannya Abraham yang juga sangat terkenal. Di Kejadian 11 ayat 31, firman berkata, lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Mesopotamia, Abraham meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Ayahnya juga ikut, keponakannya juga ikut, yang sudah seperti anaknya sendiri, yaitu Lot. Lot sendiri tidak pernah mendengarkan firman Tuhan untuk dipanggil, tetapi dia percaya kepada apa yang disaksikan pamannya Abraham, bahwa Abraham sudah mendengar suara Tuhan, mendengar perintah dari Tuhan untuk meninggalkan Mesopotamia. Lalu Lot ikut. Awalnya ketika Lot ikut pamannya, dia sangat baik. Dia menjadi junior dan Abraham sebagai senior dalam iman.
Di Kejadian 13 ayat 5 sampai 6. Kejadian 13 ayat 5 sampai 6. Dikatakan seperti ini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ketika masih sama-sama berjuang dalam kemiskinan, dalam keterbatasan, dalam kesukaran, dalam perjalanan, mereka bersama-sama itu sangat mudah. Tetapi kalau seseorang sudah mulai maju dan makmur, maka kebersamaan menjadi sangat sulit. Itulah yang dialami oleh Abraham dan Lot. Ketika mereka keluar dari Ur Kasdim menuju Kanaan, hubungan mereka sangat baik. Mereka bersama-sama dan bersatu hati. Lot tunduk kepada kesaksian Abraham. Tuhan memberkati mereka dengan harta benda yang terus bertambah banyak. Sehingga mereka semakin kaya. Sehingga mereka semakin kaya, timbul masalah karena lahan yang menjadi kurang luas untuk tinggal bersama. Kejadian 13 ayat 7 mengatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Paman dan keponakan ini tidak berkelahi. Tetapi yang menjadi masalah, yang berkelahi itu bukan paman dan ponakan. Yang berkelahi itu adalah hamba-hamba dari ponakan dengan hamba-hamba daripada paman. Anak buah mereka yang berkelahi. Ur Kasdim melambangkan kekacauan dunia. Sodom dan Gomora melambangkan kenikmatan dunia. Mesir melambangkan dunia yang dikuasai iblis. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan. Kota tujuan yang melimpah susu dan madu yang dijanjikan oleh Tuhan. Ketiga tempat di atas, yaitu Ur Kasdim, Sodom, Gomora dan Mesir, melambangkan dunia saat ini dengan ciri-ciri yang khusus. Lot meninggalkan Ur Kasdim yang kacau balau, tetapi sampai di Kanaan ada sesuatu yang tidak rela dia lepaskan. Banyak orang Kristen sebelum percaya Tuhan begitu rendah hati, sebelum mengalami keberkatan begitu rendah hati. Tetapi sesudah Kristen, sesudah dipercayai oleh Tuhan banyak harta atau berkat, lalu kemudian orang Kristen ini lebih mencintai harta. Dia tidak rela meletakkan kesenangan pribadinya, harga dirinya, kehormatan dirinya di dalam kerohanian. Dia tidak rela kehilangan jabatan, dia tidak rela kehilangan reputasi, dan lain-lain. Bahkan setelah di gereja pun, banyak orang Kristen berubah, tetap di dalam keduniawiannya, tetapi mencari kedudukan di dalam gereja, mencari kehormatan di dalam gereja. Bahkan kalau bisa, para gembala, para pekerja harus tunduk menghormat kepada dia. Berebutan pelayanan itu baik kalau tujuan untuk memuliakan Tuhan. Tapi mencari kedudukan untuk hormat diri sendiri, ini menjadi sesuatu berhala yang harus ditinggalkan. Saudaraku, banyak orang Kristen menjadikan profesinya sebagai berhala. Mereka di dalam gereja maupun di luar gereja selalu berusaha mencari keuntungan atau mencari posisi yang dihormati. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan lagi. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalaku, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau?
baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudaraku, seharusnya Abraham sebagai seorang paman, dia bisa berotoritas, tinggal memisahkan diri. Memerintahkan Lot untuk pergi menyingkir. Tetapi dia adalah paman yang bijaksana, yang percaya kepada janji Tuhan. Bukan soal di mana dia tinggal, tapi persoalannya adalah dia ada bersama dengan Tuhan atau tidak. Salah satu penyebab kejatuhan orang Kristen adalah ketidakbisaan tinggal bersama dengan orang Kristen lainnya. Jangan bangga kalau saudara bisa melayani sendiri tanpa orang lain. Justru pelayanan bersama-sama dengan orang lain mengasah kerendahan hati kita, mengasah karunia-karunia Roh Kudus timbul dan berbuah di dalam hidup kita. Kita bisa saling merendahkan hati, saling melayani, memberi hormat, mempraktekkan firman kepada yang lebih tua, kepada yang lebih senior. Begitu kita merasa bahwa orang Kristen yang lain tidak sebaik keluarga kita, tidak sebaik kita, maka itu sudah menjadi satu bukti bahwa kerohanian kita memiliki penyakit. Begitu kita berkata bahwa kita tidak bisa berhubungan secara baik dengan orang lainnya, orang Kristen lainnya, sesungguhnya kita sudah gagal. Semua kesalahan sejujurnya ada di pihak Lot sebagai yang muda, sebagai ponakan. Abraham adalah kepala keluarga, Lot adalah anak muda. Lot selayaknya memberi penghormatan, penghargaan kepada yang lebih tua. Karena itu firman Tuhan. Sebagai ayah, Lot mendapat juga harta karena pengikutannya, penyertaannya dengan pamannya Abraham. Lot tidak seharusnya berani-beraninya membiarkan para hambanya berkelahi dengan para hamba Abraham. Seharusnya dia menasehati, menatar, membuat meeting. Seperti zaman sekarang ini Zoom meeting. Para gembala kita harus tahu diri. Itu om saya. Tidak boleh berkelahi. Sudah, kita ini adalah pengikut. Kita ini yang ikut. Kita yang numpang. Jadi jangan berkelahi. Harusnya datang nasihat dari Lot kepada para hambanya. Tapi Lot tidak melakukan itu. Abraham sendiri tidak mau bertengkar. Abraham memiliki hak untuk menentukan. Tetapi dengan lembut dia menawarkan pilihan. Pilihan kepada keponakannya yang lebih muda. Abraham memiliki mental pemenang. Mental pemenang tidak pernah merasa takut dengan sikon yang sulit. Lebih baik kehilangan lahan daripada kehilangan persekutuan. Ini menunjukkan kedewasaan setiap orang. Lebih baik kehilangan harta, kehilangan lahan, kehilangan kesenangan daripada saya kehilangan persaudaraan, hubungan yang baik dengan keponakan saya. Tetapi Lot tidak berpikiran demikian. Yang ada di pikiran Lot adalah bagaimana agar lembu dombanya mendapatkan makanan. Lebih penting daripada persekutuannya dengan pamannya. Lebih penting kebutuhan harta daripada hubungannya dengan orang tuanya. Saudaraku, jangan harta atau pekerjaan atau apa saja membuat saudara mengalami keterpisahan dengan orang-orang tua yang mengasihi kita, yang mendoakan kita, yang membina kita. Sehingga saudaraku, Lot merasa sepertinya walaupun tidak diucapkan lebih baik kehilangan paman, kehilangan pembina kerohanian, asal jangan kehilangan seekor pun ternak saya. Kan bukan aku yang minta. Kan paman yang menyuruh saya untuk memilih yang terbaik. Jadi aku pilihlah Sodom dan Gomora yang begitu indah kulihat. Kira-kira seperti itu. Kejadian 13 ayat 10 dikatakan seperti ini. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot adalah gambaran dari seorang
pemuda yang baru percaya kepada Tuhan dan sangat berani. Ketika pamannya pergi, dia juga berani ikut pergi. Tetapi beberapa waktu kemudian, setelah mencicipi rasa dunia yang nikmat, sepertinya kepercayaan kepada Tuhan boleh disingkirkan. Persekutuan dengan Abraham yang adalah harusnya panutannya boleh ditinggalkan. Mulai dia abaikan, pembinanya mulai dia abaikan. Ketika Lot melayangkan pandangan dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, dia merasa tidak ada lagi perlu ketergantungan dengan paman. Sudah peduli apa? Lalu yang seharusnya dia memberikan pilihan pertama, hak memilih yang utama atas pamannya, dia dengan berani tanpa memikirkan lagi etika, dia melompati hak daripada pamannya. Maka saudaraku, Lot hanya peduli dengan diri sendiri, dengan kepentingan diri sendiri. Firman ini sedang membentangkan dua jalan yang harus kita pilih dalam kehidupan kita di depan. Jangan sampai ada roh Lot melekat di dalam diri saudara. Lot itu memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lihat ini saudaraku, Kejadian 13 ayat 11 mengatakan mereka berpisah. Lembah Yordan adalah melambangkan dunia yang berisi berkat. Dunia yang berisi banyak harta, kesenangan, kemuliaan, kenikmatan. Perkataan yang mengatakan tempat ini seperti taman Tuhan, itu menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini memiliki, menawarkan kenikmatan seperti kenikmatan surga kecil. Walau hidup di dalam dosa. Banyak orang Kristen ketika berbuat dosa, di satu pihak merasa senang, tetapi di pihak lain mereka merasakan hati nurani mereka tidak damai. Di satu pihak ada kesenangan taman, seperti kesenangan taman Tuhan, tetapi di pihak lain ada penganiayaan Mesir, yaitu penganiayaan berhala, roh di dalam rohaninya. Ada ketidaktenangan, ada gejolak, ada intimidasi atau tuduhan di dalam hati nurani. Tapi banyak anak muda tidak terlalu peduli tuduhan ini. Mereka begitu fokus untuk kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak ada orang yang berbuat dosa yang berhasil dalam satu hari jadi terus jatuh. Tapi dosa itu tidak terasa. Begitu kita mulai seperti Lot menghindar ke timur dan terus akhirnya pertama dia bilang, saya tahu Sodom dan Gomora penuh dosa. Aku tidak akan masuk ke sana. Saya di pinggir-pinggirnya saja. Tapi saya beritahu, saudara menjauh dari persekutuan yang benar, dari persekutuan dengan pembina saudara, dengan paman saudara, dengan orang tua saudara. Saudara sedang mengalami roh Lot. Kalau saudara memilih lembah, artinya lembah ini memudahkan, menggembalakan ternak, mencari air tidak perlu naik turun gunung, hidup enak tanpa bergumul dan berjuang. Ingat, hidup nyaman tetapi tidak kerja keras, itu akan membuat kita lebih mudah jatuh. Jatuh menyukai kesenangan dunia yang penuh dosa. Jadi saudara jangan stres kalau ada tantangan, ada perbedaan, ada persoalan yang dihadapi dengan saudara-saudara seiman, dengan keluarga sendiri. Itu adalah cara yang dibuat Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk kita bisa menang atas setiap persoalan. Kejadian 13 ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Perhatikan, dekat Sodom. Dia belum masuk ke dalam dosa Sodom dan Gomora, tapi dia baru di pinggir-pinggirnya. Abraham merelakan tanah yang subur dan indah kepada Lot, tetapi dia sendiri menetap di tanah Kanaan, karena itulah tanah yang ditunjukkan Tuhan kepada Abraham dalam panggilannya. Tanah yang diberkati, tanah yang memungkinkan menerima pembinaan rohani. Perkumpulan kita, gereja kita,
gembala kita, teman-teman kita adalah seperti tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kita memungkinkan mengalami pembinaan rohani. Lot tinggal di dekat Sodom, mungkin di pinggirnya kota Sodom. Itu sedang berbicara zona abu-abu. Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tidak ke pemimpin, juga tidak ke dosa. Kita berpikir, aku tidak akan jatuh ke dalam dosa. Zona abu-abu. Artinya dia tidak rela berserah penuh kepada Tuhan. Tidak rela melepaskan harga diri. Tidak rela melepaskan kesenangan dunia yang mengandung dosa. Banyak orang berpikir, tidak mengapa di pinggir-pinggir Sodom, asal tidak masuk ke dalamnya, asal tidak murtad, asal tidak menyangkali iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi tanpa sadar, sesungguhnya kita sudah perlahan-lahan bergerak dan bergerak terus. Dan tanpa terasa, sesungguhnya kita akhirnya memilih masuk kota Sodom, kota yang penuh dosa, kota yang bisa menelan kesucian kita, kerohanian kita, di mana kerohanian kita tidak lagi terbina, tidak lagi terpupuk, tidak lagi terjaga, tidak lagi mengalami pertumbuhan. Sensitivitas kita dengan Tuhan mulai hilang dan lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan Kejadian 13 ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Itu perkataannya. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita sudah terbiasa bergaul dengan orang jahat, lama-lama kita tidak lagi merasa risih dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bila kaki saudara terus bergerak ke arah Sodom yang sangat jahat dan berdosa dan menjauhi orang Kristen yang lain. Ada orang Kristen yang mungkin kelihatan saklek, menegur kita, mengingatkan kita, mengajar kita keras. Itu bisa menyakiti pikiran kita, menyakiti hati nurani kita. Kita tidak suka, kita hindari. Maka perlahan-lahan saudara memudahkan iblis masuk dalam hidup saudara. Pencobaan-pencobaan akan mulai datang. Hari ini kita sedikit melanggar hati nurani. Tetapi besok kita melanggar sedikit lagi. Kemudian besoknya mengurangi hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan sesama orang beriman, maka kita mundur perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Dan tanpa sadar, kita terperangkap dalam jerat iblis dan ke dalam kekalahan iman. Saya saudaraku mengucap syukur kepada Tuhan. Saya dulu merasa sering sekali ditegur Tuhan tidak langsung lakukan. Lalu ketika saya berdoa, seperti doa saya tidak terjawab. Lalu saya berpikir, Tuhan tidak menjawab doa saya. Bukan saudara, kalau Tuhan sudah berbicara di hati nurani dan kau tidak mau bertobat, tidak mau berubah, maka engkau sesungguhnya sedang membangun tembok. Sehingga walaupun Tuhan berbicara, bukan Tuhan tidak berbicara. Walau Tuhan berbicara, kau tidak bisa lagi mendengarnya. Maka kalau saudara ditegur, ada salah langsung ditegur, itu adalah berkat yang luar biasa. Memang kadang harga diri kita ya jatuh. Kadang kita seperti tersobek-sobek hati nurani kita. Itu sering saya alami. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya selalu cepat daripada lebih besar masalah yang saya hadapi. Saya berlutut, saya mengakui dosa saya di hadapan Tuhan. Dan berjanji melakukan apa yang Tuhan mau. Dan membuang semua intimidasi, pengaruh-pengaruh jahat yang coba ditanamkan iblis di pikiran dan hati kita. Kejadian 14 ayat 9 sampai 12 saya bacakan. Melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goim.
Amrafel Raja Sinear dan Ariok Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Perhatikan, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. 2 kelompok sedang berperang. 5 raja dikalahkan 4 raja. Lot dan harta bendanya dirampas dan ditawan karena dia tinggal di Sodom. Kadangkala bukan karena kita orang berdosa, tapi kita ada di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan, bisa kita terbawa-bawa. Sodom bukan tempat yang Jangan patut bergerak ya, ditinggali teman. orang benar. Tuhan bukan tidak memberikan peringatan kepada Lot. Bila kita ada sakit, bila kita gagal dalam bisnis, bila ada kesulitan dalam rumah tangga kita, mungkin itu adalah salah satu peringatan dari Tuhan supaya kita tidak tinggal di dalam dosa. Pelanggaran seperti Lot yang tinggal di Sodom, yang bukan hadirat Tuhan. Mungkin ada kematian suami, kematian anak kesayangan, ada kegagalan dalam transaksi bisnis kita yang sudah kita harapkan itu akan menghasilkan. Juga itu bisa sebagai peringatan agar kita bisa cepat-cepat meninggalkan dosa. Banyak orang meskipun mengetahui dirinya sakit, usahanya gagal, keluarganya kesulitan, namun mereka tidak sadar bahwa masalah itu adalah cambuk Tuhan. Saudara harus sadari bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang pasti seperti Bapa yang baik di dunia mendisiplin anak-anaknya agar tidak terjerat iblis, agar tidak masuk ke dalam hukuman yang lebih berat, yaitu hukuman kematian kekal. Kalau saudara adalah anak Tuhan, milik Tuhan, maka begitu saudara berdosa, maka saudara akan mundur dari dosa itu. Karena saudara sadar, Bapa yang baik akan mendisiplin dan menghajar kita lebih keras bila diperlukan. Saudara mundur, saudara akui dosa saudara kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu jauh lebih baik daripada saudara mempertahankan dosa itu dan harga diri saudara. Mencegah dosa. Kejadian 19 di ayat 1 dikatakan, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, di pintu gerbang Sodom. Dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudaraku, kalau zaman dulu di dalam sejarah-sejarah dunia, seseorang yang duduk di pintu gerbang, di depan pintu gerbang, itu adalah hakim. Hakim adalah orang yang terpilih dari rakyat. Dia bukan lagi rakyat biasa, dia bukan lagi rakyat jelata, tapi duduk sebagai pemimpin dengan syarat-syarat tertentu, dan dia menjadi bertugas sebagai tua-tua yang didengarkan, yang dihormati keputusannya. Secara karir dunia, kehidupan Lot semakin tinggi, makin dihormati, makin disegani, makin maju, sukses ekonomi, sukses harga dirinya. Dan dia menjadi salah satu pemimpin dunia Sodom. Akibatnya, karena dia tidak sadar bahwa dia ada di dalam dunia Sodom, seluruh hartanya harus dibakar dengan api dari Tuhan. Istrinya mati di tengah jalan. Anak perempuannya melakukan perzinahan. Itulah dosa Sodom. Dan menantunya terbakar api dari langit. Lot mewakili orang benar yang tersiksa. Lot mewakili orang benar yang
mencucurkan air mata bagi yang jahat. Banyak orang berpikir, oh aku di sana nanti untuk mendoakan mereka, menjadi berkat mereka. Tapi dia tidak mencucurkan air mata untuk dirinya sendiri. Dia banyak ingin nolong orang tapi dia tidak memperhatikan keluarganya. Dia tidak menangis buat istrinya, buat anak-anaknya, buat mantunya, buat cucunya. Yang dia perhatikan orang lain, memenangkan jiwa, melayani buat orang lain. Ini banyak dialami hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang kelihatan rohani. Tuhan ingin sebelum kau menangisi orang lain, tangisi juga rohanimu, tangisi dosamu, tangisi keluargamu. Lot ingin membantu mereka, tetapi ia tidak sadar, ia tidak mampu. Karena tidak bersama-sama lagi dengan orang benar lainnya, dengan pemimpin rohaninya. Dia berpikir, oh aku sekarang memenangkan orang lain, memenangkan jiwa si A, memenangkan jiwa si B. Aku tidak butuh lagi pemimpinku. Dia menikmati kehidupan Sodomnya. Ketika Lot melihat dosa-dosa besar orang-orang Sodom, Lot ingin membantu mereka. Tetapi ia tidak sadar bahwa ia tidak mampu karena tidak lagi bersama-sama dengan orang benar lainnya. Tidak lagi bersama dengan pemimpin rohaninya. Dia masih menganjurkan orang lain untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia sendiri tidak berusaha membuat dirinya dipercaya oleh Tuhan. Dan dia akhirnya jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Kejadian 19 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan buat saudara. Kejadian 19 ayat 12 sampai 14. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Atau anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Menantu Lot mengira bahwa dia hanya berolok-olok kepada mereka. Ah, masa sih? Aku kan pelayanan. Aku kan juga mencintai jiwa-jiwa di sini. Aku menjadi penolong bagi jiwa sini. Masa dari langit ada api membakar kita, kita lagi senang-senangnya memenangkan orang. Ya kalau ada api ya dari tangki bensin. Kalau dari langit gak mungkin lah. Itulah pikiran anak muda. Pikiran calon menantu Lot. Tetapi di Kejadian 19 ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dari Lot dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu malaikat Tuhan. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Lot berlambat-lambat karena berpikir keras bagaimana harta yang sudah sekian banyak dikumpulkan, karir, pelayanan, dia tinggalkan, harus dia tinggalkan. Barang kesayangan, saudaraku, Tuhan menghendaki kita bersekutu satu sama lainnya di dalam kerendahan hati, di dalam kasih, bukan sendiri-sendiri. Mari kita perhatikan lagi Kejadian pasal 19 ayat 16 sampai 17. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang kedua orang itu menuntun mereka keluar. Berkatalah mereka, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Mungkin uang kita tidak terlalu banyak saat ini. Tetapi kita tidak rela meninggalkan sifat duniawi kita terhadap uang. Bahkan untuk mempersembahkan ke rumah Tuhan saja. Seringkali orang-orang ribut mencari ayat-ayat pembenaran,
agar tidak usah memberikan persembahan ucapan syukur atau persepuluhan. Pemusnahan Sodom adalah suatu lambang pemusnahan yang akan terjadi pada dunia di akhir zaman. Ajarkan dan tanamkanlah di hati kita, di pikiran kita, bahwa apa yang kita tanam, kita simpan di dunia ini, akan dibakar oleh api dari Tuhan dari surga. Tuhan akan memusnahkan itu semua. Semua akan musnah kecuali apa yang sudah saudara gunakan untuk memuliakan Tuhan. Harta saudara yang sudah saudara lakukan sesuai kehendak Tuhan untuk berbuat kasih, berbuat keadilan, memuliakan Tuhan. Kalau saudara memakai harta saudara untuk membangun menara saudara, itu juga menjadi berhala yang akan dimusnahkan. Apa yang saudara tidak rela melepaskan hari ini harus dilepaskan dan ditinggalkan pada hari Tuhan. Pada saat pengangkatan, Tuhan tidak mengangkat barang saudaraku. Nanti hari pengangkatan, harta yang saudara cari itu tidak diangkat Tuhan turut serta ke sorga. Di sana banyak harta yang lebih tinggi nilainya daripada harta yang di dunia ini. Emas yang lebih murni, lebih banyak di sorga. Maka kita tidak perlu membawa barang itu. Yang diangkat Tuhan pada hari pengangkatan, pada rapture itu adalah orang-orang yang memiliki roh Tuhan, yang memiliki kebenaran Tuhan, yang memiliki kasih Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan barang datang ke dunia ini. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini bukan untuk menyelamatkan barang, tetapi untuk menyelamatkan nyawa saudara, nyawa saya, nyawa semua manusia yang mau diselamatkan. Maka hari ini kita harus rela melepaskan barang-barang kita, harga diri kita, harta yang sepatutnya dilepaskan, kita harus lepaskan. Terakhir saudaraku, Kejadian 19 ayat 26 mengatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Perbuatan istri Lot menoleh ke belakang mengisyaratkan bahwa perasaan dalam batinnya tidak rela melepaskan hartanya. Sehingga istri Lot menjadi tiang garam membeku. Di gambarannya nanti pada hari pengangkatan, orang-orang seperti ini akan terikat di bumi. Dia tidak mungkin bisa naik ke awan-awan. Mendidik anak untuk melakukan bisnis, untuk memajukan kehidupan, mencari nafkah yang bagus, itu adalah sepatutnya dilakukan para orang tua di dunia ini. Tetapi yang lebih baik lagi, marilah kita para orang tua mengajar anak-anak kita untuk bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang menuju kota Sodom, supaya anak-anak kita tidak dibinasakan. Hai para anak muda juga, bila orang tuamu memberikan didikan yang keras, yang mungkin bisa melukai hatimu, tetapi lihat konten daripada teguran, konten daripada peringatan orang tua, bila itu adalah untuk mencegah kamu jatuh ke dalam dosa, untuk membuat kamu bertobat, untuk membuat kamu lebih lagi cemerlang di hadapan Tuhan, biarlah engkau dengan rendah hati menerima semua nasihat, teguran, didikan daripada orang tuamu. Jangan kita sibuk kegiatan sosial, sibuk mendidik anak dalam bisnis, sibuk mendidik anak dengan budaya etika dunia, tapi tidak pernah sibuk mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan diri kita sendiri kepada perkara-perkara yang kekal, yaitu perkara keselamatan yang abadi. Kita bukan berasal dari bumi, kita bukan dari bawah. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki selama-lamanya kita hidup bersama dengan Dia, bersama orang-orang kudus lainnya, orang-orang percaya, tinggal di sorga kekal. Terpujilah Tuhan. Mari saudaraku, jangan ada roh Lot di dalam diri saudara yang meninggalkan persekutuan dengan keluarganya, dengan saudaranya yang cinta Tuhan. Jangan saudara lebih menyukai kesendirian daripada bersama-sama, karena di dalam kesendirian akan terbuka pintu kejatuhan,
tapi bersama saudara kita bisa saling memperingatkan, kita bisa saling menang, kita bisa bersuka cita. Lebih lagi di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersatu dalam doa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membukakan penyingkapan yang baru melalui kisah Lot. Betapa banyaknya anak muda yang sekarang ini Tuhan lebih suka menyendiri, meninggalkan keluarga, meninggalkan persekutuan yang kudus di dalam Tuhan untuk bisa merasa lebih bebas, tidak ada ikatan dengan orang tua, dengan orang yang mengajari mereka. Oleh karena itu Tuhan lenyapkan semua dosa Lot, roh Lot dari kehidupan kami. Dan kami ingin tidak cinta dunia, tidak cinta harta. Karena kami ingin Tuhan terangkat apabila Tuhan datang. Kami percaya akan ada pengangkatan. Akan ada hari Tuhan yang menjemput kami di awan-awan. Biarlah semua umat Tuhan yang mendengarkan firman ini akan mengalami rapture dan ikut tertulis namanya di kitab kehidupan, terangkat, tidak mengalami siksaan antikris di akhir zaman. Terima kasih Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami ketaatan untuk melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk kita akan menerima tubuh dan darah Kristus, dan kita akan melakukan perjamuan kudus di pagi hari ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kebiasaan di Gereja Betel Indonesia, setiap awal bulan kita selalu memperingati kematian Tuhan yang telah mati di kayu salib dan bangkit. Maka hari ini juga silahkan saudara persiapkan roti dan anggur, bagikan kepada keluarga saudara. Pertama-tama kita akan mengangkat roti. Di tangan kanan saudara angkat tinggi-tinggi di atas kepala saudara untuk mengenang bagaimana Tuhan telah ditinggikan, digantung di antara langit dan bumi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti,
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya sungguh bahwa ini adalah roti yang turun dari surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus? Mari sama-sama katakan, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah roti yang hidup, yang turun dari surga, lebih daripada roti mana, yang memberikan kami hidup kekal. Tubuhnya telah dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Maka kami tidak lagi mengalami kematian. Kami tidak lagi mengalami penghakiman. Tidak lagi mengalami penghukuman. Oleh tubuh Kristus kami menerima tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan yang akan bangkit, yang akan naik terangkat di awan-awan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Inilah tubuh Yesus Kristus yang dipecah-pecahkan untuk persekutuan kami dengan tubuh Tuhan. Pecahkan dan makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang penuh kuasa dan mujizat. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudaraku, apakah saudara percaya bahwa darah Yesus sudah dicurahkan untuk pengampunan dosamu? Jika saudara percaya, mari sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar mati di kayu salib, di bukit Golgota, kepalanya dimahkotai duri, tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditikam, dari setiap tubuhnya keluar darah, menetes darah pengampunan, darah yang suci, darah yang mahal, darah yang tidak berdosa, untuk membayar hutang darahku. Oleh darah Yesus aku dibebaskan dari kutuk akibat dosaku sendiri, akibat dosa yang dilakukan ayah ibuku, akibat dosa yang dilakukan oleh nenek moyangku. 3 turunan, 4 turunan, 5 turunan, 7 turunan, 10 turunan, 77 turunan. Oleh darah Yesus aku dibebaskan dari segala kutuk kesengsaraan, kutuk perbudakan, roh maut, roh penyakit. Oleh kuasa darah Yesus aku dibebaskan dari segala kutuk kesengsaraan, roh perceraian, roh kebangkrutan, roh kelaparan, roh ketelanjangan, kutuk mengembara. Oleh darah Yesus hidupku diangkat menjadi anak kerajaan sorga, anak yang dikasihi Bapa, menerima fasilitas-fasilitas raja, fasilitas-fasilitas sorgawi. Aku dijadikan kepala, bukan lagi ekor. Aku diberkati, tidak lagi terkutuk. Hidupku naik, tidak lagi turun. Aku berhasil, tidak lagi gagal. Beruntung, tidak lagi rugi. Apa yang kukerjakan diberkati Tuhan, berhasil, berkelimpahan. Aku menjadi kaya dan sangat kaya seperti Ishak. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membukakan sumur-sumur, ladang-ladang, juga mesin-mesin
keuangan, Keuangan, rejeki rejeki, melimpah dalam hidupku, dalam hidupku. kekayaan bangsa-bangsa Bangsa-bangsa. dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, kekayaan bangsa-bangsa mengalir dalam kehidupanku, dalam gerejaku, dalam nama Tuhan Yesus. Aku diberikan Tuhan hikmat dari sorga, dibebaskan dari kebodohan, dari kebebalan. Aku diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Apa yang kuikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kulepaskan di bumi terlepas di sorga. Doa-doaku pasti dikabulkan oleh Tuhan. Hidupku hanya untuk menyenangkan Tuhan. Darah Yesus adalah metre dari semua janji Tuhan. Pasti sudah dikabulkan dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Inilah darah penebusan. Darah yang membebaskan aku dari dosa. Darah yang menghapuskan segala kesalahanku. Aku tidak lagi tertuduh. Aku tidak lagi dibawa penghukuman. Aku sudah dibebaskan dari kutuk perbudakan. Oleh darah Yesus, aku menerima kemerdekaan yang utuh, yang sempurna, untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk memuliakan nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Katakan, inilah darah Yesua HaMasiah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh bersatu dalam tubuh kami. Darah perjanjian yang baru yang menghapuskan dosa kami. Sungguh tidak ada yang seperti kasih-Mu. Kau sudah mati bagi kami dan bangkit dan naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali, dan kami percaya Kau akan datang di awan-awan dan kami akan terangkat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat tanganmu, hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Berkat daripada Bapa Surgawi pencipta langit dan bumi. Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang disembah Petrus dan Paulus. Tuhan yang disembah Musa dan Daud. Tuhan itu juga yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Memberkati engkau, melindungi engkau, memberi kasih karunia di dalam kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menyertai hidupmu hari ini, esok, sampai Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Maranatha, haleluya, amin.
memberkati saudara. Janganlah lupa saudara untuk like siaran ibadah kita hari ini dan minggu depan. Jangan lupa share kepada orang lain dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.